Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Salat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapat limpahan syafaat di akhir masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama tausiah malam Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Hayat Bainillah Zikri SPD dengan judul Haram Membuka Aurat kepada Al-Ustaz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ke-10 ini judul yang ditetapkan oleh MDI adalah haram membuka aurat. Bapak Ibu sekalian, di juz ke-22 surat yang ke-33 ayat ke-59 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab ini, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab mereka supaya ini menutup, supaya mereka dapat dikenali sehingga mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, aurat itu sesuatu yang tak boleh nampak oleh ajnabi atau orang yang bukan mahram kita. Kalau itu tubuh yang mana yang disebut aurat tubuh, seluruh badan kecuali wajah dengan tapak tangan. Ada mazhab yang menyebut boleh sampai ke punggung tangan, maka sampai pergelangan kalau pakai pakaian. Kalau bapak-bapak atau yang laki-laki yang sudah akil balik, maka yang menjadi auratnya mulai dari pusat sampai ke lutut. Akan tetapi itu aurat. Tapi kalau sholat nanti jangan itu pula di mana ditutup bapak-bapak. Datang dia pakai sarung di bawah lutut sedikit, pakai pula singlet. Yang penting kan tutup aurat. Nah, ini nanti ada pula pembahasan khususnya. Maka memang syarat sah sholat itu menutup aurat. Yang mana aurat laki-laki pusat sampai lutut. Bukan berarti di dalam sholat hanya bagian itu saja yang ditutup. Nah, biasa kalau ke masjid bapak tuh lengkap bajunya. Di rumah biasa macam itu. Pakai kain sarung, kadang pakai celana pendek di bawah lutut sedikit, pakai baju singlet, kuyaklah di belakang sedikit kan. Nah, itu yang dipakainya untuk sholat. Atau begitu juga di dalam sholat ini juga sering kami perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sholat itu wajib bapak-bapak menutup aurat juga. Karena kalau dia tersingkap di dalam sholat, kalau tersingkapnya sebentar lalu tertutup lagi, maka tetap sah sholatnya. Kalau kita lagi sholat lalu terkena angin kipas umpamanya terbuka dia sedikit, tapi tertutup langsung, tetap sah sholatnya. Tapi kalau terkena angin lalu terbang lagi kita, maka tidak sah sholatnya. Cuman ada satu, kita kadang sering terbuka tapi berulang-ulang. Apa contohnya? Bapak-bapak yang sering sholat pakai baju kaos pendek, ketika dia sujud naik baju kaos tadi ke belakang, nampak celengan sedikit di situ. Itu nanti jadi masalah juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka tentu menggunakan pakaian itu di dalam agama Islam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
Yang pertama, ketika kita menggunakan pakaian, haruslah fungsi dari pakaian tadi sesuai dengan yang diminta oleh syariat. Apa fungsinya tadi? Menutup aurat. Maka kalau dengan orang selain mahram, bukan muhrim istilahnya Bapak Ibu sekalian ya, kita kadang salah menggunakan istilah. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Nah, ini jangan salah, bukan muhrim tapi mahram. Kita ini kadang salah meletakkan istilah. Mahram, siapa mahram itu? Mahram itu disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Mahram itu Bapak Ibu sekalian ada 3 yang menyebabkan kita menjadi mahram. 1, karena nasab. Apa nasab itu? Karena faktor keturunan. Siapa mahram kita? Bapak kita, ibu kita, anak kita. Ini mahram. Kakek kita ke atas. Ini mahram karena nasab namanya. Ada nanti mahram karena rodoah, karena susuan. Maka bukan hanya karena ada faktor nasab keturunan, mahram juga bisa ada karena susuan. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, seorang ibu yang menyusui anak bayi sampai 5 kali yang mengenyangkan, maka anak tadi mahram dengan ibu. Nah, maka hati-hati kalau ibu suka nyusui anak tetangga umpamanya, mahnya tak kemana-mana, anakku suka nangis, lalu ibu susui. Tidak sadar nanti anak itu besar, mana tahu jodoh sama anak kita, tidak boleh menikah karena anak kita sama anak ibu itu ini saudara sesusuan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu juga sering kami ingatkan, ketika seorang ayah atau ibu mengangkat anak angkat itu Bapak Ibu sekalian bukan mahram. Kalau terhadap orang yang bukan mahram kita, ibu kalau punya anak angkat, dia diangkat di umur 5 tahun, otomatis dia bukan mahram. Sampai besar anak itu laki-laki dengan ibunya bukan mahram. Satu saat ibu menikahi anak itu boleh dalam agama Islam, karena dia bukan mahram kita. Maka terhadap anak tadi tidak boleh nampak aurat kita. Yang boleh nampak wajah dan tangan saja. Nah, hati-hati kita. Anak yang mahram itu anak kandung, anak tiri itu mahram Bapak Ibu sekalian. Bapak menikah dengan seorang janda punya anak, maka anak dari istri bapak tuh itu mahram bagi kan anak tiri jatuhnya tuh Pak, karena ibunya menjadi istrinya, anaknya otomatis menjadi mahramnya. Tetapi anak angkat dia bukan mahram kecuali dia mengangkat anak tadi di usia kurang dari 2 tahun, lalu disusuinya. Nah, ini bisa jadi mahram, anak susuan namanya. Nah, ini faktor yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan kita menjadi mahram itu karena faktor pernikahan. Maka orang kalau sudah menikah, nanti seorang laki-laki dengan ibu mertuanya mahram. Itu dia menjadi mahram, haram menikah selamanya. Cerai pun dia dengan istrinya, tetap haram dia menikahi ibu mertuanya. Kecuali adik ipar. Nah, kalau ipar itu ini mahram sementara namanya Pak. Ipar, adik ipar, kakak ipar mahram sementara. Apa makna mahram sementara? Mereka haram dinikahi ketika istri kita masih hidup. Maka adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan ini tak boleh kita nikahi, karena seorang laki-laki tak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan adiknya atau dengan kakaknya. Tapi dia sementara. Sampai kapan? Kalau istri kita ini meninggal umpamanya, maka boleh kita nikahi adiknya. Maka terhadap mahram sementara ini juga berlaku hukum tak boleh nampak aurat. Nah, jadi hati-hati, adik ipar kalau dengan abang ipar tak boleh dia membuka auratnya. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, aurat dengan mahram itu bukan berarti boleh dia buka buka-bukanya. Nah, ini juga salah karena kita perhatikan. Maka kata para ulama, seorang anak perempuan dengan ayahnya, dengan abangnya, dengan pamannya, yang boleh nampak aurat darinya hanyalah yang biasa ia cuci atau basuh ketika berwudu, atau dalam bahasa Al-Qur'annya yang biasa dia letakkan perhiasan di tempat-tempat itu. Kita biasa ibu-ibu biasa letak perhiasan di mana biasanya Bu? Telinga, kalung, di leher. Di mana lagi biasanya? Kaki, kalau ada gelang kaki kan.
disitulah tempat-tempat yang boleh nampak, dan itu memang anggota wudhu saja. Atau lebih mudahnya, mana yang biasa kita basuh ketika wudhu? Wajah, berarti kan sampai ke sini, kepala, tangan sampai ke mana? Sampai tangan itu sampai ke pangkal lengan, atau cuma sampai ke siku? Sampai siku, berarti sampai sikulah yang boleh nampak tangan anak perempuan bapak ibu kalau sudah akil balik. Begitu juga kakinya, sebagian mazhab menyebut boleh sampai ke betis sedikit. Maka jangan dia anak perempuan dengan abangnya pakai celana pendek, pakai baju apa nama istilah itu? Istilah kensi namanya itu pun tak boleh bapak ibu sekalian. Jadi jangan, ini kan mahram saya. Mahram pun ada aturan-aturannya, tidak boleh sesuka hatinya. Ini yang pertama, sehingga fungsi dari pakaian tadi menutup auratnya. Untuk orang yang bukan mahramnya, yang perempuan hanya boleh nampak wajah dan tangannya. Untuk mahramnya, semua anggota wudhu boleh nampak, kepala sampai ke lehernya, tangan sampai ke sikunya, kaki sampai ke betisnya. Itu saja anggota tubuhnya yang boleh nampak. Jadi jangan anak perempuan kita bu pakai celana pendek, pakai celana apa, boxer istilahnya di atas lutut, pakai singlet pulang di rumah, sudah akil balik, itu pun dilarang di dalam agama. Ini hal-hal yang harus kita ketahui. Yang kedua, pakaian itu juga selain kita perhatikan fungsinya, juga harus kita perhatikan pula kelayakannya. Maka kalau kita tengok pakaian ibu-ibu ini kan kadang banyak macamnya nih. Kalau jilbab tuh, kalau dulu cuma ada jilbab sarung, ada jilbab segi empat itu, ada pasmina. Kalau orang dulu cuma pakai jilbab sarung simple aja, atau yang segi empat pakai peliti satu selesai. Kalau sekarang ini ada jilbab panjang, dililit-lilit di leher. Wah, ini dikasih pita di sini. Ini jilbab sakratul maut namanya. Kesangkut sedikit tercekik ibu tuh. Kan ada yang seperti ini. Maka kata para ulama, selagi dia masih menutupi aurat, Bapak Ibu sekalian, sah-sah saja dipakai. Yang penting ketika seseorang menggunakan pakaian itu, auratnya, lekuk tubuhnya tidak nampak. Jangan sampai dia memang nutup dari kepala sampai ke kaki, tapi lekuk tubuhnya masih nampak. Karena di dalam agama Islam itu diperintahkan menutup lekuk tubuh, bukan membungkus. Nah, ini pula yang sering jadi salah kita memahaminya. Yang penting kan tertutupi dengan kain, tapi masih nampak bentuk lekuk tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya membungkus, bukan menutup. Menutup itu gunanya menyamarkan bentuk aslinya. Itu fungsi dari jilbab itu. Maka boleh saja kita menggunakan model apapun itu, yang penting tidak nampak dari lekuk tubuh kita tadi, baik itu untuk ajnabi, untuk orang yang di luar mahram kita, termasuk juga dengan mahram kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pakaian itu juga selain dari fungsinya yang kita perhatikan, juga ditengok kelayakannya. Apa makna kelayakan? Jangan sampai seorang laki-laki dia tutup aurat tapi dia menggunakan pakaian perempuan, atau perempuan dia menutup aurat tapi pakai pakaian laki-laki. Kalau bapak-bapak jarang bisa pakai perempuan. Kadang-kadang ada sekali-kali 17 Agustus lomba main bola pakai daster. Kadang ada ya bapak begitu kadang-kadang. Nah, maka ini juga bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi layak tidak pakaian tadi dia pakai. Kemarin kita bahas masalah LGBT. Nah, maka di situ juga diperhatikan Bapak Ibu sekalian, mana hal yang boleh untuk laki-laki, mana yang boleh untuk perempuan. Jangan laki-laki nanti menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Bapak Ibu sekalian, walaupun menutup aurat, cuma ditengok pula apakah pakaian itu layak bagi seorang laki-laki atau dia layak untuk seorang perempuan. Jadi bukan hanya dalam bab menutup aurat, yang penting menutup aurat. Oh, ternyata jilbab itu khusus untuk perempuan. Kalau ini pakaian laki-laki, tentu untuk kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga juga yang harus diperhatikan dalam bab menutup aurat itu, gunakan pakaian yang sopan dan layak. Jadi bab menutup aurat itu bukan hanya seperti yang penting tertutup auratnya, akan tetapi apakah pakaian itu layak baginya, dan yang ketiga apakah itu sopan dia gunakan.
Jadi kalau kita sholat ini sebisa mungkin jangan pakai pakaian yang ada banyak tulisan. Apalagi kemarin 2023 akhir awal sedang banyak kampanye, ditulis pula coblos nomor sekian, dibikin pula misi-misi sebanyak-banyaknya. Itu makmum yang di belakang, yang sholat di belakang bapak itu nggak khusyuk itu. Asik baca tulisan di depan tuh ya. Nah, itu yang jadi masalah nanti bapak ibu sekalian. Maka hal-hal ini juga perlu kita perhatikan. Menutup aurat itu memang diwajibkan, tapi ditengok pula faktor yang kedua, layak atau tidak dia menggunakan pakaian itu. Yang ketiga juga harus kita perhatikan pula sopan atau tidak pakaian itu digunakan di masyarakat tertentu.